Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi di AR3 Channel. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengecek error pada suatu aplikasi. Tutorial ini saya buat berdasarkan request dari subscriber saya tentang error dari aplikasi ini. Baik, kita langsung aja ke tutorialnya. Pertama, kita klik di tombol pelaporan, kemudian tombol cetak raport akan tampil seperti ini. Nah, di area pendahuluan ini terjadi error rumusnya ketika kita menginput data-data dari buku raport ini. Nah, untuk mengeceknya kita tarik formula bar ini ke bawah supaya terlihat semua rumusnya. Nah, di sini sudah terlihat rumus-rumus. Di sini terlihat untuk rumusnya ini terdiri dari beberapa formula dan gabungan-gabungan dari teks-teks yang sangat panjang, sehingga butuh ketelitian untuk melakukan pengecekannya. Di dalam rumus ini pun terdiri dari rumus yang terhubung dengan sheet lain seperti ini. RMS ini adalah sebuah sheet, namun di sini untuk tab sheetnya di sini tidak ditampilkan. Kemudian di sini ngelink untuk sel E43. Kita juga nggak tahu sel E43 itu sebelah mana. Agar kita tahu sheet mana yang terhubung atau sel mana yang terhubung, kita harus menampilkan sheet dan header dari kolom dan baris. Bagaimana cara menampilkannya? Nah, kita coba. Yang pertama, kita masuk ke tab file, kemudian ke option. Nah, di sini masuk ke tab advance, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari display option. Nah, di sini ada display option for this workbook, kemudian klik show row and column header. Di sini kita klik, kemudian kita cari lagi satu lagi. Di sini ada show sheet tab. Nah, kita klik show sheet tab. Kemudian setelah selesai kita klik OK. Nah, di sini untuk sheet tab dan header dari kolom dan baris ini akan muncul, sehingga mempermudah kita dalam melakukan pengecekan dari formula-formula yang ada seperti ini. Ini untuk tombol-tombolnya cetak raport itu ternyata dia di sheet cetak raport. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan dari rumus satu persatu. Ini yang pertama untuk jika E1430 maka kosong atau blank. Kita akan mengetesnya dengan cara menghapus dari E43 ini. Apakah akan ada perubahan? Dan ternyata untuk hasilnya masih tetap error. Berarti memang bukan dari area E43 ini. Kemudian lanjut untuk rumus yang lainnya. Di sini terhubung dengan RMS H14. Sini kita cek RMS H14 ini sebelah mana? H14. Nah, ini adalah nama panggilan di sini. Ini kemudian ini sepertinya tidak ada masalah. Kemudian lanjut dengan formula dative ini untuk menghitung usia dengan menampilkan bulan di sini.
Ini terhubung dengan RMS G13,E148M. M itu untuk mount. Kita cek di RMS-nya G14. Oh, di sini adalah tanggal lahir dari siswa tersebut. Ini terhubung dengan data dari sheet input data 45 di sini untuk kolom ke-7. Ini adalah tanggal lahir. Nah, ini untuk nomor urut 12 adalah seperti ini, tanggal 5/4/2018. Oke, kita cek lagi selanjutnya. Ini untuk RMS ini sepertinya tidak ada masalah. Di sini untuk E148 ini terhubung dengan tanggal pelaporan dengan format hari, bulan, dan tahun. Sini kemudian dilanjut dengan ini sepertinya tidak ada masalah. RMS 148 yang tadi sama ini. Kemudian di sini ada rumus if and. Nah, ini ada yang mencurigakan dari rumus ini. Di sini ada simbol keong di sini. Nah, ini kemungkinan ini adalah yang membuat error dari rumus ini. Nah, ini jika dilihat dari rumus ini terhubung ke sheet RMS, namun tidak diketahui selnya sel apa di sini. Jika sel RMS kurang dari 0 dan RMS G13 kurang dari 11, makanya kita cek di sini G13 di sini angka 0. Nah, ini terhubung dengan data ini RMS lebih besar dari 0 dan RMS G13 kurang dari 11. Nah, di sini RMS G13 di sini tidak ada G13. Ini adanya F13 yang di merger dari F sampai H. Di sini kolom F sampai H di merger, sehingga untuk G13 di sini tidak ada. Nah, untuk rumus ini akan kita perbaiki. Ini sepertinya ada kesalahan di sini. Ini menunjukkan tingkat kehadiran ke sekolah yang tinggi. Berarti ini menunjukkan nilai dari tingkat kehadiran. Sini terhubung dengan kolom G14 dan ini masuk ke input data 45 kolom 12. Nah, di sini adalah absensi atau alfa di sini. Jika alfanya lebih besar dari 0 dan kurang dari 11, makanya di sini akan muncul nilai untuk alfanya sendiri. Kemudian, nah, untuk RMS ini kita coba edit. Ini kita linkkan dengan G14 di sini. Jika RMS G14 lebih besar dari 0, nah, untuk RMS G13 ini tidak ada. Makanya di sini untuk RMS G13-nya pun kita edit menjadi, nah, di sini kita edit lagi karena G13 di sini tidak ada. Kan kita edit. Nah, sini G13 ini
dia tidak ada karena yang ada adalah FGH yang di merger. Sini untuk RMSG 13 kita perbaiki tingkat kehadiran sekolah yang tinggi. Di sini kita masukkan ke RMSG 14. Nah, di sini masih muncul error. Kita cek lagi selanjutnya. Nah, ini ada satu lagi yang error nih sepertinya nih. Nah, ini pun akan kita perbaiki. Ini sepertinya sama seperti tadi, ada simbol keongnya sehingga tidak terhubung. Kemudian kita perbaiki menjadi RMSG 14. Klik enter, masih muncul error, nggak apa-apa, kita lanjutin. Nah, di sini pun ada RMS FG sama dengan ceria. Nah, ini kata kuncinya adalah ceria. Jika RMS FG sama dengan ceria, nah ini sama ada simbol akeongnya. Nah, berarti ke sini dia terlinknya ke F12. Nah, makanya di sini kita perbaiki lagi. Ini akan kita hubungkan dengan RMS F12. Nah, ternyata masih muncul error. Nah, untuk rumus-rumusnya saya pikir ini sudah tidak ada masalah. Nah, kita akan cek untuk format yang lainnya. Nah, di sini sepertinya tidak ada masalah. Nah, ini ada rumus that if untuk menghitung umur ya sini nih. Ini terhubung dengan E148 di sini. Saya pikir ini terhubung, dan E148 ini terhubung dengan I10. Kita cek I10 itu apa. I10, oh di sini adalah tanggal pelaporan. Nah, sepertinya di sini ada kemungkinan ada kesalahan untuk penulisan format dari tanggal pelaporan ini. Ini tanggal 17 bulan 12. Ini stripnya coba kita ganti menjadi garis miring. Oh, masih error di sini. Kita kembali lagi. Nah, kita akan coba dengan tips untuk menginput tanggal hari ini, yaitu dengan cara tekan kontrol tambah titik koma. Nah, ini hasilnya formatnya seperti ini. Ini akan memunculkan tanggal hari ini. Nah, ini adalah tanggal 3 Januari 2023. Kita cek. Dan hasilnya ternyata sudah benar. Ternyata di sini ada kesalahan dalam penulisan dari tanggal, dan ada beberapa rumus yang memang tidak sesuai. Nah, kita coba cek. Di sini kita masukkan angka 4. Nah, hasilnya di sini muncul ternyata untuk kehadirannya di sini menjadi 4 kali.
akan muncul. Ini kita kembalikan saja seperti semula, karena ini adalah terlink dengan sheet yang lain. Kita coba dari data input 45. Di sini kita untuk yang ini kita isi 5, kemudian dia akan otomatis berubah di sini. Dan ternyata di sini ada kesalahan dalam penginputan dari tanggal pelaporan. Demikian tutorialnya, semoga bisa bermanfaat. Untuk file yang sudah diperbaiki, ini akan saya lampirkan di linknya di deskripsi, silahkan di download. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.